Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Syafarizi, bisa dipanggil Fadil dengan NIM F1D 022042. Saya dari kelompok 20. Pada modul 5 kali ini saya di bawah bimbingan Kak Nazmi. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jurnal modul 5 sebagai tugas respons saya pada rangkaian aplikasi berupa rangkaian sistem syaraf manusia. Selamat menyaksikan. Langsung pertama, yaitu mana ini soal nomor 1, kita diberikan beberapa kondisi, yaitu 6 kondisi, di mana nanti pada tujuan akhirnya kita disuruh untuk membuat rangkaian state machine dari JK flip flop. Langsung saja, yang pertama kita suruh menentukan present state dan next state. Nah, untuk present state, sebelumnya apa sih present state dan next state itu? Present state adalah kondisi sebelumnya dan next state adalah kondisi setelahnya, di mana uh, kondisi dua kondisi ini akan berpengaruh satu sama lain. Oke, yang pertama kondisi present state, kita tentukan kondisi present state. Apa sih di sini ada saya menggunakan ki A, ki B, ki C, dan ki D. Apa itu? Jadi itu merupakan, bisa kita katakan sebagai inputan. Kenapa ada 4? Karena seperti pada soal nomor 1 tadi, di sini dibilang bahwa dikatakan bahwa penggunaan bilangan atau inputan itu terbatas sampai ke 15. Dimana seperti itu 15 adalah F pada bilangan heksadesimal, dan pada biner F itu merupakan 1 1 1 1. Oleh karena itu kita melakukan 4 inputan karena 15 merupakan batas maksimum biner 4 bit. Oke, selanjutnya tinggal kita bentuk tabel kebenaran seperti biasa, yaitu karena ada 4 variabel, maka kita bentuk 2 pangkat n. 2 pangkat 4 maka ada 16, maka kita bentuk 16 baris dengan tabel kebenaran seperti biasa. Mulai dari 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 dan selanjutnya. Nah, dan didapatkanlah input sebagai berikut, itu berupa bilangan 0 sampai 15. Itu bisa kita katakan juga, kalau dilihat dari persentage ini, dia mewakili sebuah bilangan biner dari inputannya. Contohnya seperti 2. Di sini pada percentage dari ki A sampai ki D, dia membentuk bilangan biner dari 2, yaitu 0010. Itu juga nanti 3 0011 dan begitu untuk bilangan selanjutnya. Oke, untuk percentage kita sudah dapatkan. Selanjutnya untuk menentukan connected, kita balik lagi pada nomor 1, itu untuk diperhatikan pada kondisi-kondisi yang ada. Nah, untuk yang pertama, ketika inputan 0, di sini dikatakan bahwa pada kondisi A, apabila output rangkaian 0, maka rangkaian akan menampilkan bilangan X pada kondisi setelahnya. For your information, jadi pada penentuan next state ini, kita harus melihat present state sebelumnya dan menyesuaikannya dengan kondisi pada soal nomor 1. Jadi contohnya seperti 0 ini, kita sesuaikan dengan kondisi nomor 1 tadi, dimana dikatakan ketika output sebelumnya ada 0, itu dimana si present state ini akan menjadi output dan menjadi output sebelumnya, sebelum si next state ini dia akan dibilang sini adalah 0, maka kondisi setelahnya akan beroutput X. Oke, dikatakan beroutput X. Kenapa sini saya menggunakan 15? Karena hanya 15 yang sesuai dengan kondisi dan seluruh kondisi prasyarat yang ada di atas, sehingga saya menggunakan 15, di mana tinggal kita isikan peran next state-nya sesuai dengan biner 15, yaitu 1 1 1 1. Oke, kita peroleh 15. Nah, 15 ini kemudian akan menjadi output pengaruh bagi output setelahnya. Kita perhatikan kembali pada kasus nomor 1, pada kondisi yang D, apabila output sebelumnya D, E, atau F, maka output selanjutnya adalah output sebelumnya dikurangi 6. Di sini 15 akan menjadi output sebelumnya. Kita perhatikan pada baris paling bawah, itu 15. Dikatakan bahwa ketika 15 atau ketika dia posisinya output sebelumnya itu adalah F, maka output selanjutnya itu adalah bilangan output sebelumnya dikurang dengan 6. Maka 15 dikurang 6 adalah 9. Maka kita peroleh 9, dan lalu kita bentuk binernya, yaitu 1001. Selanjutnya 9 akan menjadi bagian input kembali. Kita lihat pada baris ini 9. Ketika D9,
maka dia akan menggunakan kondisi yang B. Apabila output sebelumnya ganjil kecuali D dan F, maka output selanjutnya adalah 3 ditambah output sebelumnya. Maka ketika sini 9, pada kondisi di atas dikatakan dia akan tambah 3, maka 9 tambah 3 adalah 12. Tinggal kita bentuk binder 12 pada kondisi next state, yaitu 1100. Selanjutnya untuk 12, kita lihat lagi pada kondisi syarat kondisi, yaitu apabila output setelahnya apabila output apabila output sebelumnya genap kecuali 0, A dan D. Nah, itu 12 termasuk kan, maka selanjutnya akan 2 ditambah output sebelumnya, maka 12 akan kita tambahkan dengan 2 dan menghasilkan 14. Tinggal kita bentuk bindernya, kita taruh pada next state. Binder 14 adalah 1110. Kemudian 14 itu kita balik lagi pada kondisi 14 ini akan menjadi output pengaruh bagi output setelahnya. Oke, kita perhatikan pada kondisi D, persyarat D. Apabila output sebelumnya D, E, atau F, nah, sekarang 14 termasuk pada kondisi ini. Jadi dikatakan maka output selanjutnya adalah output sebelumnya dikurangi 6. Maka 14 akan kita kurangkan dengan 6, dapat menghasilkan 8. 8 kita susun bindernya yaitu 1, 0, 0, dan kita kurang next state-nya. Selanjutnya kita lihat pada posisi ke-8, yaitu pada dia akan menjadi input 8. Itu kita balik lagi pada kondisi yang C. Apabila output sebelumnya genap kecuali 0, A dan E, berarti 8 termasuk, maka output selanjutnya akan 2 ditambah output sebelumnya, maka 8 akan kita tambahkan dengan 2, yaitu hasilnya 10, dimana benda 10 adalah 1, 0, 1, 0, 10. Dan selanjutnya 10, kita perhatikan lagi pada kasus di atas, dia akan sesuai dengan kondisi syarat yang E. Apabila output sebelumnya adalah 10 atau A, maka output akan reset kembali dan mengulang hitungan ke 0. Maka dapat kita peroleh output selanjutnya setelah 10, kondisi closing 10 itu adalah 0. Dan kita sudah memperoleh sesuai dengan syarat dan kondisi pada kasus 1, yaitu angka yang harus menampilkan 7 angka yang berbeda sebelum reset ke 0. Dan kita sudah memperoleh 7 angka berbeda tersebut, yaitu 15, kemudian 9, lalu 12, 14, 8, 10, dan kembali ke reset ke 0. Jadi kita sudah memperoleh 7 bilangan. Dan demikian untuk kasus yang pertama, yaitu menentukan present state dan next state pada kasus 1. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian B, yaitu menentukan set tabel dari 3 flip flop pada kasus 1. Oke, jadi sekarang ini kita tinggal menentukan input atau menambahkan input, karena kita sudah memperoleh present state dan next state pada soal yang bagian A, soal 1 bagian A. Nah, jadi kita tinggal menyesuaikan nih bagaimana input ini sesuai dengan next state-nya. Kan kita sudah memperoleh tuh bilangannya, barisan bilangannya itu ada 15, 9, 12, 14, 8, 10, dan 0. Kita mulai dari 0, dia kan akan membentuk 15 tuh, karena sesuai bilangan tadi, sesuai urutan bilangan tadi, sesuai barisan yang kita dapatkan itu adalah setelah 0 itu ada 15. Maka kita sesuaikan inputannya, yaitu PJA, KA, JB, KB, JC, KC, JD, dan KD ini berdasarkan sifat tabel kebenaran pada 3 flip flop. Itu bagaimana dia akan menghasilkan input sesuai dengan binder 15. Itu juga untuk selanjutnya yang berlaku seperti itu. Jadi agar kita bisa memasukkan satu-satu, maka kita taruh JA, JB, JC, JD 1 agar kondisi tunggal dan akan bisa menghasilkan posisi 111. Dan begitu yang selanjutnya kita lihat pada present state 1111 itu 15, karena pada input pada selanjutnya akan menghasilkan 9, yaitu 1001. Maka kita harus membantu inputan pada bagian ini akan menghasilkan binder dari 9, yaitu 1001. Di sini kita lihat ada X, ada 0, ada X, ada 1, X1, X0. Ini apa sih maksudnya? Nah, jadi X ini itu merupakan simbolik, atau dia mewakili sebuah nilai no change atau tidak berubah atau menyimpan dari inputan sebelumnya, dari nilai sebelumnya.
Nah, seperti yang kita tahu, eh, untuk yang pertama kita lihat QA. Jadi kita membutuhkan hasil satu. Oke, kita membutuhkan hasil satu. Maka untuk menentukan hasil satu berdasarkan tabel kebenaran jika flip flop, itu kita harus membentuk inputannya yaitu 1 dan 0 dan akan menghasilkan output set. Seperti yang kita tahu pada sebelumnya ketika 0 menjadi 0 ke 15 itu kita tahu JA-nya itu menerima input 1 atau berupa input 1. Maka ketika kenapa kita taruh X, dia akan membaca no change atau menyimpan inputan sebelumnya itu berupa 1. Maka ketika JA dan KA itu berdasarkan sifat tabel jika flip flop 1 dan 0, maka dia akan berada pada posisi set yang set akan menghasilkan 1. Maka KA nya menjadi 1. Begitu juga untuk JBKB. Di sini kan selanjutnya untuk di bit selanjutnya pada biner 9 itu 0. Itu kita menghasilkan 0. Kenapa kita tulis X dan 1? Karena pada kondisi sebelumnya itu dia menyimpan nilai 0. Menyimpan nilai 0. Sehingga kita taruh X sebagai nilai no change dari inputan sebelumnya. 0 dan 1 berdasarkan sifat tabel kebenaran jika flip flop tidak akan menghasilkan posisi reset dan akan menghasilkan output 0. Makanya di sini dia sesuai QB-nya bisa 0. Begitu juga untuk JCKC, dia meminta output 0, sama juga X yang mewakili sifat no change dari inputan sebelumnya 0. Lalu kita lihat sini JC dan KC 0 dan 1, berarti dia akan menghasilkan output reset yaitu 0. Maka pada posisi KC juga sesuai dia menghasilkan output 0. Dan terakhir pada JDKD X0, dia akan kita butuh menghasilkan output 1, maka berdasarkan kondisi sebelumnya dia berisi 1, maka kita berikan sifat X yaitu no change agar menyimpan atau mengambil nilai 1 pada inputan sebelumnya. Kemudian dia bertemu dengan 0, itu pada sifat tabel kebenaran jika flip flop 1 dan 0 akan menghasilkan output set yaitu 1. Hingga 15 akan sesuai dengan 9, 9 begitu juga untuk akan 12, kemudian 12 akan lanjut juga ke 14 ke 8 ke 10 dan 10 ke 0. Intinya disesuaikan dengan sifat tabel kebenaran flip flop pada inputannya seperti itu. Selanjutnya untuk bagian yang C, kita suruh menyederhanakan inputan jika flip flop tadi sudah kita peroleh pada bagian B menggunakan metode keymaps. Oke, jadi kita sederhanakan satu-satu tuh JA, KA, JB, KB, JC, KC, dan JD, KD. Oke, tinggal kita bentuk saja tabel keymapsnya. Ya, gimana sih untuk penentuan inputnya ini? Nah, kita tinggal perhatikan saja pada inputan tabel sebelumnya. Itu pada set tabel jika flip flop kasus 1. Ini bisa kita perhatikan. Tinggal kita sesuaikan dengan barisnya saja. Yaitu contoh seperti JA. Maka kita lihat ini, kita bisa lihat kolom yang lurus dari JA yaitu 1 dan X. Maka ketika penginputan pada keymaps tinggal kita sesuaikan dia tuh contoh seperti ini. JA dia akan berkondisi 1 ketika 0 atau AB nya 0 dan CD nya 0. Maka pada tabel kita lihat kondisi AB sini 00 dan CD 0, maka kita tulis 1 dan sisanya X. Begitu juga untuk selanjutnya untuk JB, untuk KA, JB, KB, JC, KC, JD, dan KD. Nah, dari sini saya akan memberikan beberapa contoh saja karena pada dasarnya konsepnya sama untuk yang lain. Nah, untuk yang AJA ini setelah kita menuliskan isi tabel yang pada set tabel sebelumnya itu menjadi input atau isi pada tabel keymaps, itu tinggal kita lanjutkan pada langkah selanjutnya yaitu membuat lingkaran sebesar mungkin namun sedikit mungkin banyak lingkarannya. Sesuai konsep tersebut, maka kita bentuk lingkaran sebesar mungkin, maka kita bentuk satu lingkaran dengan isi sebanyak mungkin. Oke, for information, X di sini itu sebagai nilai don't care. Don't care gimana maksudnya don't care sih? Don't care itu maksudnya nilai yang bisa bernilai 0 dan 1 sesuai dengan kemauan kita. Jadi kita sesuaikan
untuk bisa memaksimalkan penyederhanaan tadi, yaitu mendapatkan lingkaran sedikit mungkin namun dengan isi atau cakupan sebesar mungkin, sebanyak mungkin. Jadi bisa kita perhatikan pada JA ini, maka hasil penyederhanaan pada JA adalah 1. Kemudian untuk KA, bisa kita perhatikan inputan seperti ini sesuai juga dengan setup sebelumnya, tinggal kita input aja, masukkan. Untuk penyederhanaannya kita bantu seperti ini dengan ini satu lingkaran, itu bagian atas dan bagian bawah. Kenapa X nya kita ikutkan? Karena sini kita kan nilai don't care, berarti kita bisa taruh 1 dan 0. Jadi saya untuk memaksimalkan, saya ambil bagian ini dan saya mendefinisikan nilai don't care pada bagian lingkaran ini sebagai 1, dan diperoleh untuk penyederhanaan dari K yaitu B aksen C. Begitu juga untuk selanjutnya untuk JB diperoleh penyederhanaan A aksen plus D. Kemudian pada bagian KB diperoleh bentuk sederhana nilai C. Kemudian pada CC diperoleh bentuk sederhana D aksen. Kemudian pada bagian JD itu diperoleh pada bagian KC itu diperoleh bentuk sederhana 1. Kemudian pada JD diperoleh bentuk sederhana aksen. Pada KD itu diperoleh bentuk penyerahan B aksen. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana membuat rangkaian statement 3 flip-flop dari kasus 1. Oke, jadi untuk membuat rangkaian ini pertama kita membutuhkan 3 flip-flop, di mana setiap 3 flip-flop mewakili 4 variabel yaitu A, B, C, dan D. A ini tersusun atas input CA dan KA, B juga terdapat CB dan KB, C juga CC, KC, dan D adalah JD, KD. Kemudian penggunaan 1D decorated open segment display untuk menampilkan bilangan kita inginkan. Kemudian ada VCC dan ground beserta clock sebagai trigger dan gerbang dasar yaitu berupa N dan OR. Oke, untuk mekanisme penjelasan gerbang ini itu kita bisa lihat pada bentuk penyederhanaan dari keymap sebelumnya. Nah, contohnya nih kita mulai dari JA, di mana bentuk sederhana JA itu adalah 1, maka kita zoom dulu pada input JA itu kita bukan langsung VCC karena dia bentuk sederhananya langsung 1, karena bentuknya langsung 1. Kemudian untuk KA itu di sini kenapa dia menerima input dari gerbang N, karena bentuk sederhana dari KA berdasarkan keyword yang kita lakukan yaitu B aksen C. B aksen C ya, B aksen C. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pada gerbang N dia memiliki 2 inputan, yaitu yang pertama pada B pada bagian key aksen, yaitu dia akan memasukkan B aksen, dan pada bagian satunya lagi berasal pada bagian key pada flip C yang berarti C. Dan makanya pada gerbang N dia akan membaca B aksen C dan masuk pada bagian KA. Begitu juga untuk selanjutnya yaitu sini pada input JB. Penting kita JB bentuk sederhananya tadi itu dia akan menghasilkan bentuk A aksen plus D. Kenapa menggunakan gerbang OR? Karena menggunakan operasi itu penyembelahan. Tuh, makanya menggunakan gerbang OR. Penyembelahan kan sama seperti OR. Makanya dia menerima input aksen plus D yang masuk sebagai input dari JB. Untuk KB bentuk sederhananya tadi ada C, makanya dia menerima input dari C. Kemudian untuk JC dia bentuk sederhananya tadi kita peroleh itu adalah D aksen, maka dia menerima input dari D itu dari K aksen, second D aksen. Dan untuk KC dia menerima input dari karena bentuk sederhananya 1, maka dia menerima input dari VCC yaitu 1, langsung 1. Dan untuk JD dia akan menerima input dari A aksen, dan untuk bagian KD dia akan menerima input dari B aksen, sehingga dapat kita peroleh rangkaian ini untuk rangkaian segmen 3 flip flop kasus 1 yang akan menampilkan 7 bilangan berbeda sesuai dengan kondisi syarat pada kasus 1, yaitu 15 atau F, kemudian ada 9, kemudian ada 12 atau C, kemudian ada 14 atau E, kemudian ada 8, kemudian ada 10 atau A, dan 0. Jadi rangkaian ini akan menampilkan ke-7 bilangan tersebut secara berulang. Seperti itu.
terakhir, soal nomor 2, yaitu intinya kita tuh disuruh membuat uh, simulasi secara sederhana dari kisah atau ilustrasi sudah digambarkan itu mengenai gerak refleks tangan Shiro ketika tangannya terkena panci panas dan gerak Sadarin yang mendekati Shiro untuk menolongnya, dan buatlah rangkaian ini dalam satu rangkaian saja. Dan buatlah dua situasi sederhana tadi itu menjadi satu rangkaian saja. Oke. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Mungkin akan untuk lebih jelasnya saya perlihatkan bentuk PBB-nya. Oh ya, ini. Nah, secara garis besar ini saya membagi dia menjadi 3 rangkaian. Yang pertama bisa diperhatikan di sini itu ada 2 rangkaian DSSD. Kemudian yang selanjutnya ada rangkaian SIPO, dan ada rangkaian SIPO. Nah, rangkaian DSSD ini berfungsi sebagai parameter suhu. Kemudian SIPO ini sebagai simulasi atau penggambaran gerak refleks dari Shiro, dan si SIPO satuannya lagi itu untuk gerak dari RN untuk menguasai Shiro. Oke, kita mulai dari rangkaian yang pertama dulu, mengenai 2 rangkaian DSSD. Yang pertama itu rangkaian parameter suhu. Pasti 2 rangkaian ini, pada dasarnya konsep 2 rangkaian ini sama seperti cara kerja 2 rangkaian stopwatch, di mana dia itu menggunakan jika flip flop dan penggunaan gerbang N sebagai clear. Jadi rangkaian parameter suhu ini dia itu berfungsi untuk menampilkan kondisi suhu tertentu, sehingga ketika syarat sudah terpenuhi atau memasuki suhu yang sudah sesuai dengan kondisi ilustrasi, contohnya pada kondisi ini ilustrasinya itu panci panas. Jadi penggambaran saya mengenai panci panas ketika 40 derajat, anggaplah 40 derajat, itulah makanya bisa saya membuat rangkaian DSD ini sebagai rangkaian input dinamis yang bisa kita atur sesuai, tapi di sini saya menaruh sebagai parameter 40 derajat. Oleh karena itu saya buatlah seperti rangkaian stopwatch, prinsipnya sama seperti rangkaian stopwatch. Hanya saja sini saya mewakili memodifikasi dan menggunakan sebagai parameter suhu yaitu 40 derajat. Jadi algoritma itu ketika Shiro ini kenapa sih dia bisa kepanasan, karena suhu pancinya adalah 40 derajat. Nah, jadi ketika suhu 40 derajat baru ada beraksi, karena logikanya ketika panci tidak 40 derajat berarti tidak panas, dalam arti ya berarti pancinya dingin. Nah itu makanya inilah saya menggunakan rangkaian parameter suhu. Nah, jadi rangkaian parameter suhu dibagi jadi 2 juga, yaitu untuk digit satuan dan digit puluhan. Sama juga seperti prinsip stopwatch, pada digit satuan itu dibatasi pada perhitungan ke-9 dan akan mereset pada perhitungan ke-10. Maka saya menghubungkan pada bagian ke-8 dan ke-2 itu dia akan menghasilkan dia akan mereset pada perhitungan ke-10, sehingga dia akan menghitung hanya sampai 9. Dan pada digit puluhan ya dia akan melakukan reset pada perhitungan ke-5 gitu. 4 dan 1 ya, dia akan melakukan perhitungan ke-5, sehingga ketika dia sampai 5 dia akan bereset. Dalam arti 2 rangkaian suhu ini dia akan menggambarkan kondisi suhu sampai ke 49. Jadi ketika sudah 49 dia akan kembali ke 0 seperti itu. Oke, itu untuk yang pertama rangkaian suhu. Kemudian untuk rangkaian SIPO, yang pertama itu ada rangkaian SIPO untuk menggambarkan atau mengilustrasikan gerak refleks dari Shiro ketika terkena panci panas. Jadi sini saya menggambarkan secara garis besar saja bahwa sistem kerja syaraf pada manusia itu dimulai dari reseptor. Jadi ketika tangan kita atau dalam kasus tadi itu tangan Shiro, kenapa dia bisa ketika terkena panci panas dia bisa bereaksi itu panas dan lalu berteriak atau mengeluarkan respon, itu karena ada rangkaian sistem syaraf yang bekerja pada tubuh manusia. Itu secara garis besar itu dimulai dari reseptor. Jadi ketika Shiro memegang panci, itu reseptor itu berupa tangan ya. Jadi situ ada saraf-saraf, itu reseptor itu akan menerima impuls tadi atau kondisi panas tadi dari bagian keluar dari tangan tadi. Kemudian dari reseptor dulu dari tangan tadi lanjut ke sistem sensorik. Sistem sensorik itu berada kondisinya kalau nggak salah itu pada bagian leher belakang sini, bagian belakang sini. Kemudian dia akan melanjutkan bagian sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat atau di otak ini dia akan diolah bahwa
panci tersebut panas. Lalu impuls tersebut ada dikembalikan ke tangan lagi, sehingga tangan Shiro secara refleks mengangkat dan akan mengeluarkan efektor, itu berupa Shiro ini berteriak, "Au, panas!" Gitu. Seperti itu algoritmanya. Kemudian yang kedua itu adalah si Ponya si Eren. Itu prinsip kerjanya gerak sadar itu seperti dari reseptor itu berupa matanya, mata Eren ketika melihat Shiro kepanasan itu karena dia melihat Shiro bereaksi ketika terkena panci panas. Dia spontan mengangkat dan langsung melakukan reaksi teriak bahwa begitu panas, dan reseptor tadi dari Eren menerima sinyal tersebut lalu menularkan impuls tersebut ke sistem perifer atau parameter, lalu ke sistem saraf pusat, itu otak, lalu ke sistem motorik dan langsung ke sistem motoriknya itu berupa dia balik ke anggota tubuh dan itu berusaha untuk menolong Eren, dan reflektor itu untuk menolong Eren tadi. Oke, jadi sini penggunaan lampu ini bertujuan untuk mengilustrasikan impuls yang bekerja seperti rangkaian sistem saraf. Jadi kayak mulai dari reseptor, kemudian ke sistem saraf pusat, baru ke efektor, prosesnya seperti itu. Nah, oke. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme secara detailnya mengenai rangkaian yang saya buat. Kenapa bisa saya katakan rangkaian ini dapat mengilustrasikan kondisi pada kasus nomor 2 dan juga berhubungan dengan sistem kerja saraf. Jadi mulai dari pertama tadi, rangkaian di SSD. Dua rangkaian di SSD ini akan menjadi rangkaian parameter suhu. Jadi saya membatasnya sampai 40 derajat. Di sini bisa dilihat ada gerbang N tambahan dan gerbang satu jika flip flop. Apa sih gunanya gerbang ini? Gerbang ini berfungsi sebagai batas bawah dari respon dari impuls yang kita terima dari panasnya panci tadi. Contohnya gini, ketika kita memegang panci panas tersebut pasti kan nggak langsung hilang. Nah, reaksi tersimpannya panas tadi pada tangan kita atau pada reseptor kita, itulah yang saya ilustrasikan dalam bentuk gerbang N ini sebagai batas bawah. Jadi di sini gerbang ini prinsipnya sama, itu dengan posisi mengclear. Jadi saya mengclear pada posisi dan ketiga, itu 2 dan 1. Namun kenapa tadi saya bilang dia pada kondisi suhu 40? Karena di sini fungsi JK nya menyimpan 1. Jadi ketika dia perhitungan 30 itu di sini belum bereaksi, namun ketika 40 barulah dia bereaksi, seperti itu. Karena sini pada JK itu sudah menyimpan nilai 1, seperti itu. Nah, jadi ketika 10 detik atau kondisi pada suhu 40 derajat sampai pada rangkaian parameter suhu tadi bekerja 40 derajat sampai ke 49 hingga ke reset. Di situ rangkaian sistem saraf itu akan bekerja. Jadi di mana mulai dari panas itu akan bekerja sampai, jadi itulah gunanya fungsi dari gerbang N dan tiga flip. Jadi mekanisme itu mulai dari suhu itu mulai dari bawah, otomatis kalau di bawah di rumah darahnya sampai ke 40. Anggaplah 40 itu sebuah syarat tertentu bisa kita katakan bahwa sebuah panci itu panas. Jika ketika suhu 40 derajat maka dikatakan sebuah panci panas. Ketika panci panas maka Eren akan merespon atau akan melakukan refleks. Maka kalau bisa teman-teman lihat, bisa dilihat di sini. Oke, dia akan bekerja 15, 19, 20, 30. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Oke. Bisa teman-teman lihat 30, dia belum nyentuh 40 sih. Dia sini nyala seperti saya bilang tadi pada pengaruh gerbang N sini. Karena itu saya memberikan istilahnya batas bawah tadi. Ketika dia 30 maka dia akan mengeluarkan ketika dia 40 maka dia akan mengeluarkan aktivitas tadi. Tapi kenapa simbola dari 30? Karena pada jika ini sudah menyimpan 1. Bisa diperhatikan ketika 8 di sini belum menyala, tapi bisa diperhatikan ketika sudah mencapai 40 ulang tadi terset. Ketika dia sudah 30 set, dia sudah mencapai 40 barulah nyala lampu setelah JK ini. Karena ketika sudah mencapai suhu 40 derajat barulah bekerja rangkaian SIPO untuk gerak refleks Shiro dan gerak
gerak sadar daerah. Nah, jadi bisa dilihat ini mekanismenya. Kita ulang. Rangkaian DSSD akan bekerja sebagai parameter suhu ketika 40 derajat, maka kamu akan memberikan reaksi pada zero dan juga pada RN. Nah, sini bisa dilihat bahwa lampu bernyala secara berurutan, dari reseptor sistem syaraf secara pusat ke efektor, lalu lanjut ke reseptor sistem perifer, sistem saraf pusat, sistem sistem motorik dan reflektor. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa uh, rangkaian ini sudah mewakili sistem syaraf dari manusia, itu berupa impuls yang dikirim secara tidak ada impuls yang satu-satu kan berurutan kan gitu cara bekerja impuls itu. Sini dia tuh berarti sudah mewakili mulai dari reseptor, kemudian nyala lampu, kemudian lanjut ke sistem syaraf nyala lampu, kemudian lanjut ke sistem saraf pusat nyala lampu, efektor nyala lampu. Efektor berupa dia tuh menghasilkan reaksi Rn tertentu berupa kepanasan kemudian lanjut. Nah, reaksi tersebut akan masuk ke sistem SIPO atau gerak sadar dari Rn, masuk mulai dari reseptor matanya yaitu lampunya reseptor nyala, kemudian lanjut ke sistem perifer, lampu perifer nyala, lanjut ke sistem saraf pusat beberapa bagian otak merespon bahwa zero lagi panasan, lampu nyala, lanjut ke sistem motorik, balik lagi ke anggota tubuhnya untuk mereaksi atau menolong dari zero tadi kepanasan sehingga lampu menyala. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, karena sudah kita menggunakan batas itu pada gerbang N dan gerbang J, dan jika flash di tengah ini, maka ketika sudah melewati 50 derajat atau ya saya membahasnya pada 49, maka sistem syaraf tadi udah nggak bekerja lagi. Dan arti gerak refleks zero udah nggak ada, karena kan gerak refleks kan nggak samanya, itulah gunanya dalam arti batas ini membatasi atau menghitung jangka waktu bekerja si gerak refleks dan gerak sadar dari si zero dan N seperti itu. Oke, jadi beginilah rangkaian yang saya buat untuk mengilustrasikan kasus nomor 2 mengenai sistem syaraf, berupa ilustrasi zero yang terkena panci panas lalu bereaksi kepanasan, lalu Rn secara sadar itu menolong zero karena melihat zero kepanasan. Oke, teman-teman juga bisa, misalnya kalau ada yang pakai MOX atau MOX juga bisa, tapi saya nggak pakai karena bagi saya begini pun cukup, nggak masalah. Tapi kalau pakai DMOX pun juga bisa, jadi DMOX atau MOX, jadi dia itu akan mewakili beberapa sistem saraf, jadi nggak terpisah kayak gini. Jadi dia langsung, jadi tinggal ketika kondisi ini maka ini akan terjadi, jadi kayak jika terjadi maka langsung keluar output dari sini, seperti itu kan, seperti itu cara kerja standard. Tapi kalau begini pun nggak masalah menurut saya, karena ini secara logika atau logika pikirnya pun sudah sesuai dengan cara kerja sistem syaraf dan sesuai dengan ilustrasi kasus yang diberikan. Harus nomor 2 seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai jurnal modul 5 sebagai tugas responsi saya pada modul 5 kali ini mengenai rangkaian aplikasi berupa ilustrasi rangkaian sistem syaraf. Semoga bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dari penjelasan saya kurang bisa dimengerti atau kurang lengkap, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.